Membaca MH, kesenian dan budaya yang bergerak dan berdampak. Indra Tranggono. Saya berinteraksi dengan MH Ainun Nadjib sejak 1980-an, ketika saya memulai menekuni dunia tulis-menulis, terutama sastra. Cak Nun saya kenal sebagai sosok pribadi yang berjiwa solider. Ia selalu membuka ruang di dalam dirinya bagi lian, the other, tanpa batas. Dan Cak Nun selalu memberikan kehangatan pelukan atas kehadiran siapapun, tanpa membedakan latar belakang agama, status sosial, budaya, dan politik. Bahkan yang mengaku ateis pun dirangkul. Ruang jiwa Cak Nun adalah semesta tanpa tepi bagi siapapun untuk hadir dan mengaktualisasi diri. Juga untuk mendialogkan nilai-nilai atau saling mengkonfrontasi atas berbagai fenomena kehidupan yang meresahkan hati. Dari proses saling gesek dan saling gosok pikiran, gagasan, intuisi, serta imajinasi, meneteslah keragaman kreativitas kolektif. Selain itu, setiap orang terdorong untuk menemukan autentitas dirinya. Mungkin orang tidak menduga ruang pertemuan yang penuh bara dan didih semangat itu adalah rumah kontrakan berukuran sedang di rumah kuno di Kampung Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Ia berada di belakang Pasar Legi. Di rumah itu ada ruang tamu yang luasnya kira-kira 6 kali 3 meter. Juga ada teras kecil dengan seperangkat meja kursi lincah. Cak Nun menghibahkan sebagian rumahnya itu untuk latihan teater dinasti pimpinan Fajar Soeharno. Namun yang datang ke Unpad atau Universitas Patang Puluhan tak hanya para pelaku teater, tapi juga penulis, mahasiswa, dosen, aktivis politik, jurnalis, dan kaum dropout. Termasuk orang-orang yang disekap kebingungan. Kami memang sengaja menyebut rumah Cak Nun itu Unpad karena memang tak beda dengan kampus, bahkan mungkin lebih hangat dan seru. Di situ terjadi proses belajar berbagai ilmu dan pengetahuan yang tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan. Tak hanya seni, sastra, dan teater, melainkan juga religiositas, filsafat, sosial, politik, dan kebudayaan. Selain itu, banyak orang belajar untuk menempa kepribadian. Cak Nun selalu bilang, jadilah manusia lebih dulu sebelum jadi manusia dengan berbagai status dan predikat. Menjadi manusia adalah basis atas semua keberadaan. Ucapan Cak Nun itu sangat menyengat. Itu saya dengar sebelum saya mengenal diksi menjadi dari Eric Fromm. Pakar psikologi sosial itu memaknai istilah menjadi merupakan diksi eksistensial bagi manusia dalam mencari dan menemukan makna. Di Unpad, Cak Nun bukan rektor, tapi lebih pasti disebut sahabat yang membersamai proses belajar untuk mengeksplorasi dan menemukan berbagai nilai. Perkara ada orang yang menyebut Cak Nun adalah guru, resi, dan lainnya itu merupakan hak setiap orang. Cak Nun sendiri selalu merasa tidak nyaman dianggap patron. Ia lebih menyukai relasi sosial yang egaliter dengan tetap memuliakan unggah-ungguh sosial dan menghargai kapabilitas masing-masing orang. Ternyata, selain berjiwa solider, Cak Nun juga egaliter. Watak dan jiwa solider Cak Nun antara lain tercermin dalam baris-baris puisi. Minuman keras nasibku, cahaya maha cahaya, simak ucapan Cak Nun. Ku bilang pada istri, para sahabat dan semua kenalan, berumahlah di ketabahanku, keluar masuklah semaumu. Tak kumintakan harga atau kesetiaan kepada siapapun. Tuhanku amat kuat dan matiku selalu bangun. Dari apapun saja aku sanggup ciptakan cinta. Tak pernah aku nangis meski berurai air mata. Setiap tetes darah dari luka nasibku menabungkan keadilan. Setiap sayat kulit dagingku mengendapkan kesejatian. Setiap sengsara segala sukaria hanyalah sepi yang tertawa. Soalnya adalah teknik menderita dan memandirikan bahagia. Setiap gelas minuman keras nasibku adalah tumpah meragukanku ke Allah. Altruisme MH. Selain dikenal sebagai sosok berjiwa solider, Cak Nun juga memiliki altruisme, yakni sikap dan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Altruisme Cak Nun antara lain mewujudkan dalam 2 praktis. Pertama, praksis sosial, di mana Cak Nun selalu berempati, bersimpati, dan membela manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Membantu atau menolong teman, sahabat, atau handa taulan adalah contoh kecil. Cak Nun juga terlibat aktif dalam menghadapi kekerasan negara atas warga negara. Sebut saja kasus penggusuran tanah, membangun bendungan raksasa Kedung Ombo, Boyolali, Sragen, Jawa Tengah.
1989 sampai 1991. Cak Nun bersama YB Mangunwijaya, Kunto Wijoyo atau tokoh-tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia terjun langsung ke lapangan untuk memperjuangkan hak-hak warga tergusur. Ini pilihan yang penuh resiko karena pihak yang dihadapi adalah Orde Baru yang bengis dan represif. Contoh yang lain adalah kesanggupan dan keberanian Cak Nun untuk pasang badan menjadi saksi yang meringankan dalam kasus subversif yang menimpa Bambang Istinugroho. Pada 1988 karena giat menggelar diskusi kritis, Isti ditangkap, ditahan, diintegrasi, disiksa, dan dihukum selama 8 tahun potong masa tahanan. Isti didokiri dan bersimpati pada pikiran-pikiran komunis. Dalam sidang, Cak Nun secara lantang memberikan kesaksian. Isti bukan komunis, sama sekali bukan. Dia anak muda yang selalu belajar dan bersikap kritis. Kalau soal sikap kritis, orang yang mestinya dipenjara itu saya, Arif Budiman. Majelis hakim tersengat, para hadirin tepuk tangan, dan Isti merasa tidak berjalan sendirian dalam menghadapi persoalan. Pak Kanjeng. Kedua, altruisme Cak Nun yang terwujud dalam realitas estetik simbolik. Jika membaca sajak-sajak, cerpen, esai, naskah, lakon, dan karya Cak Nun lainnya, kita mendapat nilai-nilai yang selalu diperjuangkan Cak Nun, humanisme. Kita bisa membaca karya Cak Nun, naskah lakon Pak Kanjeng terinspirasi penderitaan warga Kedung Ongbo akibat kekerasan negara. Pak Kanjeng, tokoh utama, gigih melawan berbagai represif negara ketika dipentaskan di Yogyakarta dan Surakarta pada 90-an. Pak Kanjeng mampu menjadi semacam gerakan penyadaran atas publik. Rupanya telinga negara panas juga mendengar kritik-kritik Cak Nun. Buktinya pemerintah melarang Pak Kanjeng untuk pentas di Surabaya dan Jakarta. Nama Pak Kanjeng kemudian menjadi nama gamelan yang selaras solmisasi dan diciptakan musisi Novi Budianto. Represif negara atas sikap kritis Cak Nun juga terjadi saat pentas musik puisi MH dan gamelan Kiai Kanjeng di Taman Budaya Yogyakarta 94. Proses pementasan tak hanya dipersulit tapi juga direcoki ulah para intel. Mereka menekan Cak Nun dan kawan-kawan untuk konten. Tanpa meninggalkan bentuk estetik, Cak Nun lebih memilih kesenian yang kuat dalam konten dan memiliki daya gugah atas kesadaran publik dan daya gugat atas realitas yang menciptakan dehumanisasi. Dalam tafsiran saya, kesenian Cak Nun memiliki kekuatan ide yang membebaskan dan meninggikan eksistensi manusia. Kesenian Cak Nun bukan kesenian yang berangkat dari ruang hampa, melainkan kesenian yang dilahirkan dari olah gagasan dan estetika yang terkait dengan keprihatinan sosial, politik, dan spiritual. Hal itu juga sangat tajam tercermin dalam puisi-puisi Cak Nun yang terkumpul dalam buku Sajak-sajak Sepanjang Jalan, Cahaya Maha Cahaya, Nyanyian Gelandangan, Sesobek Buku Harian Indonesia, dan lainnya. Juga dalam lakon drama Pak Kanjeng, Tikungan Iblis, Sidang Para Setan, Nabi Darurat, Lautan Jilbab, Melungsungi, dan lainnya. Juga naskah lakon yang ditulis bersama Simon Hate, Patung Kekasih, dan bersama Gajah Abiyosor serta Fajar Suharno, Geger Wong Ngoyak Macan. Tak ketinggalan adalah buku-buku kumpulan kolom Cak Nun, Selilit Sang Kiai yang sangat fenomenal itu, juga Markesot Bertutur, dan masih banyak yang lainnya. Kesenian Cak Nun adalah kesenian yang hidup dalam tarikan nafas masyarakat, sekaligus menjadi bagian yang integral atau luluh dalam jiwa zaman. Dengan kecerdasan, ketajaman intuisi, keliaran imajinasi, dan kepekaan atas psikologi masyarakat, Cak Nun berhasil menjawab tantangan zaman. Cak Nun menekankan pentingnya kebebasan, pemuliaan hak asasi, dignity, dan peradaban. Nilai-nilai yang diperjuangkan Cak Nun sangat relevan menjawab persoalan krusial seperti materialisme, pragmatisme, hedonisme, industrialisme, konsumerisme, dan hal-hal lain yang mendorong manusia menjadi dekaden. Dalam konteks itu, Cak Nun mengatakan, terlebih lagi dominasi kekuasaan materialisme, kapitalisme, dan industrialisme yang puncak pencapaiannya adalah memutilasi manusia dengan menyisakannya hanya sebagai benda saja demi agama pasarnya. Kalaupun ada faktor-faktor non-materi yang diambil dari manusia, misalnya intelektualitas, kreativitas, kecerdasan, sensibilitas, kelembutan, bahkan berbagai hal yang mereka sangka rohani, itu semua tetap dimobilisasikan untuk mengabdi kepada benda dan pasar-pasar. Persoalan ini yang direspon Cak Nun adalah masalah kemiskinan, baik kemiskinan material maupun kemiskinan spiritual yang menyerimpung dan menjerat manusia. Kemiskinan material terkait dengan minimnya kemungkinan bagi manusia untuk memberdayakan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, hidup layak, sejahtera, dan bahagia. Adapun kemiskinan spiritual adalah kemiskinan nilai-nilai fundamental, etika, moral, norma, logika, estetika, dan patrap atau perilaku sosial. Kemiskinan spiritual menjadikan manusia yang tak mampu untuk hidup menuhan atau menuju jalan Tuhan, selalu terbelenggu hal-hal yang profan, banal, dan artifisial.
Kesenian Cak Nun bukan artefak estetik, melainkan entitas kultural dan spiritual yang hidup, berdenyut dan bertetap menjadi jantung peradaban. Kesenian Cak Nun adalah juga entitas yang bergerak memasuki ceruk-ceruk hati, jiwa dan pikiran manusia, memberi dampak perubahan baik pada skala personal maupun sosial. Tidak berlebihan jika saya katakan secara personal banyak orang yang saya temui mengaku mendapatkan inspirasi perubahan hidup dari membaca puisi, esai, orasi, dan melihat pementasan kesenian Cak Nun. Mereka menyerap nilai-nilai itu, tumbuh kesadaran untuk menemukan autentisitas dirinya. Bukan sekedar seniman. Ketika diwawancari oleh soal MH Ainun Nadjib oleh wartawan Jawa Pos, budayawan Umar Khayyam mengatakan, MH itu fenomena. Maksudnya, dalam jagat seni dan budaya Cak Nun, melalui gagasan karya seninya mampu membuka ruang-ruang kemungkinan baru atau berbeda. Kesenian dan kebudayaan pun menjadi ruang yang luas dan penuh oksigen untuk bernapas bagi masyarakat, apalagi di tengah tekanan keras rezim Orde Baru. MH, kata Umar Khayyam, hadir memberikan enlightenment yang signifikan. Sementara banyak orang termasuk para intelektual cenderung tiarap. Dalam konteks ini, MH bukan hanya sekedar seniman, melainkan sosok yang sudah melampaui dirinya dengan segala predikatnya. Sejurus dengan pendapat Umar Khayyam, menurut saya, Cak Nun memiliki kontribusi besar dalam sastra, teater, dan kebudayaan. Dalam sastra, Cak Nun adalah sastrawan yang produktif, intens, dan konsisten melahirkan karya-karya yang memiliki keterkaitan dan resonansi sosial. Cak Nun menjadi aktor penting atas lahirnya genre sastra terlibat, sastra yang membebaskan, dan sastra konstekstual. Sastra terlibat meletakkan persoalan sosial sebagai subjek kehadiran karya di tengah publik pembaca. Nilai yang diperjuangkan sastra terlibat adalah humanisme, martabat, dan keadilan. Sastra yang membebaskan adalah entitas estetis atau simbolis yang mengandung ide-ide sosial dan perubahan, di mana manusia dibebaskan dari himpitan kegelapan. Adapun sastra konstekstual bisa dipahami sebagai sastra yang selalu punya konteks dengan manusia, ruang, waktu, dan sejarah. Istilah sastra konstekstual dilumuskan Ariel Irianto. Di bidang teater, upaya Cak Nun untuk melibatkan teater dengan persoalan-persoalan sosial juga berpengaruh besar. Hasil pencapaiannya mampu mengimbangi teater yang lebih mengutamakan bentuk atau estetika. Misal teater tubuh yang sebelumnya sangat dominan. Di tangan Cak Nun, teater menjadi entitas estetik dan sosial yang lantang bersuara, memberikan horizon pemikiran sekaligus horizon perubahan terhadap berbagai kebekuan dan kejumudan. Begitu pula di dalam kebudayaan. Kebudayaan oleh Cak Nun selalu dipahami sebagai kata kerja yang turunannya adalah etos kreatif dan produktif. Selain itu, nilai kebudayaan, logika, etika, dan estetika moralitas norma juga harus menyifati kehidupan publik. Bangsa dan negara demi bisa memiliki peradaban tinggi. Soal ini kita bisa membaca gagasan-gagasan Cak Nun, antara lain dalam buku kumpulan esai Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya yang fenomenal itu. Melampaui dirinya sebagai seniman, sastrawan, teater, esais, kolumnis, budayawan, kiai, ulama, dan lainnya, Cak Nun adalah sosok penting berdirinya tegak atas gelombang persoalan dan perubahan. Cak Nun selalu menekankan sangat pentingnya manusia dengan autentisitasnya, baik sebagai makhluk sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Manusia autentik selalu meletakkan seluruh kemampuan dirinya dalam gerak altruistik dan filantropi. Indra Tranggono, esais dan cerpenis. Terima kasih.